secret place. I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Yeah. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Oh, there is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence.
live in His holiness, till less of me and more of Him. Yeah. Oh, we worship You, oh God. We worship. Till less of me and more of Him. Kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, zaman yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Peluk aku, kasih aku.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terpusat dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 beserta banyak variannya. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh pendeta Gabriel Irwan, serta doa, puja, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turun Kahwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan women kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin kita bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita masuk ke tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita semua di ibadah Padang GKS Grogol yang diadakan kemarin hari Sabtu 23 April 2022 di Rumah Doa Petra, Sentul. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas yang dipimpin oleh Bapak Kahar. Kiranya melalui diadakannya ibadah Padang ini ada semangat dan pengharapan baru bagi seluruh peserta yang mengikutinya.
Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Brody Subrata dengan tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas penyerahannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam punya penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu sekarang hingga selama-lamanya, amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadiran Halawa. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dan sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujianmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik, teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Namamu saja yang layak dipuji dan disembah. Engkau membawa damai dan sukacita. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita, menguatkan iman kita. Amin semua? Amin saudara, haleluya. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
dosanya tetap ada. Puji nama Tuhan. Saudara, judul khotbah saya hari ini adalah The Power of Peace. Kuasa damai sejahtera. Saudara yang terkasih, sebuah film Hollywood yang ngehits pada tahun 90-an. Judul film ini bernama Titanic. Saya percaya mungkin kita semua menonton film yang luar biasa ini, saudara. Dan saudara, film ini menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi pada tahun 1912, di mana kapal pesiar Titanic ini mengalami tragedi kecelakaan menabrak gunung es di Atlantik Utara, saudara. Dan saudara, yang bagian terpenting yang menarik daripada kisah ini, yaitu pada saat detik-detik di mana kapal pesiar yang begitu megah, yang begitu besar ini kemudian tenggelam, saudara, bersama dengan penumpang ribuan orang di dalamnya. Dan pada saat itu terjadi bagaimana kemudian begitu panik semua penumpang dengan ketakutan yang begitu mencekam, saudara. Dan mereka gelisah, cemas, dan hiruk pikuk terjadi pada saat itu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saudara, tiba-tiba muncul grup musik yang ada di kapal itu melantunkan sebuah lagu himne yang berjudul Nearer My God to Thee. Versi bahasa Indonesianya, saudara, dekat kepadamu, oh Tuhanku. Dekat kepadamu, oh Tuhanku. Seperti begitu lagunya. Dan yang mengherankannya, saudara, bahwa para pemusik ini, para penyanyi ini, mereka terus melantunkan lagu ini sampai akhir, di mana mereka juga ikut tenggelam dan mati, saudara. Saudara, lagu himne Nearer My God to Thee menjadi simbol damai yang begitu luar biasa di malam yang gelap pada saat itu. Menjadi sebuah simbol kehangatan di tengah-tengah dinginnya air yang begitu luar biasa. Menjadi simbol keberanian jiwa dalam menghadapi kematian pada saat itu. Saudara, ketakutan, kegelisahan, kepanikan yang sama pernah dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, saudara. Ketakutan yang luar biasa menghinggapi semua para murid pada saat itu. Karena berpikir kalau guru mereka saja dibinasakan, maka giliran mereka pasti akan dicari oleh orang-orang Yahudi dan menyerahkan mereka kepada penguasa untuk juga ikut dibinasakan, saudara. Itulah makanya di ayat tadi yang kita baca bahwa para murid itu tidak berani keluar rumah, saudara. Mereka berkumpul sama-sama di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang tertutup rapat, saudara. Mungkin mereka berpikir bahwa ayolah kita berkumpul saja. Mungkin sebentar lagi ajal menjemput kita, biarlah kita mati sama-sama di satu tempat. Bisa saja mereka berpikir seperti begitu, saudara. Mereka ketakutan luar biasa. Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi ketakutan yang mencekam, kepanikan yang luar biasa ini, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, pada saat itu rumah yang mereka tempati tertutup rapat, tidak ada pintu masuk, saudara. Mereka tertutup semua. Dan tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresence, saudara. Dia adalah Allah yang hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Dia adalah Allah yang hadir dalam
puncak sukacitamu. Dan juga ada Allah yang hadir dalam lembah duka citamu. Dia adalah Allah yang hadir dalam puncak kesuksesan kita, saudara. Dia juga adalah Allah yang bisa hadir dalam lembah setiap kegagalan kita. Dia Allah yang maha hadir, saudara. Nah, saudara, ketika para murid mendengar sapaan ini, dan apalagi ketika Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan juga lambungnya yang tertikam, sontak, saudara, suasana yang tadinya tegang, menakutkan, saudara, tiba-tiba berubah menjadi kegirangan, berubah menjadi sukacita yang luar biasa, berubah menjadi damai yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, damai sejahtera Yesus ucapkan tidak hanya sekali. Di ayat selanjutnya Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Bahkan tidak hanya 2 kali, 8 hari kemudian ketika mereka berkumpul lagi bersama dengan Thomas. Karena sebelumnya tidak ada Thomas di situ, saudara. Dan di hari ke-8 mereka berkumpul lagi. Lagi-lagi Yesus muncul di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sampai 3 kali, saudara. Itu artinya bahwa Yesus concern dengan damai sejahtera ini. Memiliki pengaruh dan arti yang sangat dalam bagi kita, orang-orang percaya pada saat ini, saudara. Bahkan saudara tahu, sekitar 1 hari sebelum penyaliban Yesus, Yesus menjanjikan damai sejahtera kepada para muridnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini menarik bahwa Yesus berulang kali ngomong tentang damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tentu kita perlu mengetahuinya. Kita perlu belajar hari ini apa itu damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera ini memiliki pengaruh dan kuasa di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kemudian bagaimana kita bisa hidup dan berjalan dalam damai sejahtera Allah. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari adalah apa arti dan makna damai sejahtera itu. Saudara, dalam perjanjian lama, damai sejahtera menggunakan kata shalom dalam bahasa Ibrani, yang sering kita sapa ya ketika kita menyapa teman kita, teman orang Kristen, kita berkata shalom, ya kan? Dan dalam bahasa Yunani di perjanjian baru menggunakan kata iren. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, itu damai sejahtera. Tetapi sebenarnya kata damai sejahtera atau shalom iren ini memiliki pengertian yang cukup luas, saudara. Itu bisa berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh hari-hari ini. Bisa berbicara tentang kesehatan yang utuh. Bisa berbicara tentang kesembuhan. Bisa berbicara tentang berkat. Bisa berbicara tentang tidak kekurangan, utuh, saudara. Tetapi juga bisa berbicara tentang keselamatan yang eskatologis. Berbicara tentang keselamatan secara spiritual. Terkhusus dalam konteks bagaimana kita diperdamaikan, kita manusia diperdamaikan dengan Allah melalui karya salib Kristus di kayu salib. Yang akhirnya melalui karya salib itu kita menerima pengampunan dengan iman di dalam Kristus. Saudara, menarik bahwa kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yang artinya, saudara, bahwa Yesus telah mengerjakan karya penebusan dengan tuntas. Kemudian, pada saat dia bangkit, kata pertama yang diucapkan Yesus adalah shalom, iren, damai sejahtera. Tetelestai dan shalom atau iren, saudara, memiliki kaitan yang sangat erat. Karena dengan Yesus menyelesaikan karya salib, menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan oleh sebab itulah kita bisa memperoleh damai sejahtera. Dari peristiwa ini, dari karya inilah kemudian kita dimungkinkan
untuk bisa menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara, menarik bahwa Yesus tadi berkata di dalam Yohanes 14:27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Artinya saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia bersifat semu, bersifat sementara, bersifat palsu, saudara. Damai sejahtera dari dunia dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Misalnya, kalau banyak uang, maka hati pun senang, saudara. Ya kan? Tetapi ketika tidak punya uang, damai sejahtera berkurang. Ketika bisnis kita berjalan dengan lancar, usaha kita diberkati, maka damai kita meluap-luap. Tapi ketika kita menghadapi masalah dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan kita, damai sejahtera kita menurun. Itu artinya bahwa damai sejahtera yang dunia tawarkan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari luar. Dia lahir dari from inside out, dari dalam keluar, saudara. Tetapi damai dari dunia from outside in, saudara. Dari luar ke dalam. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saudara, menarik bahwa Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan. Lihat, ku tinggalkan bagimu. Bahkan tidak hanya ditinggalkan, diberikan, saudara. Itu artinya bahwa damai sejahtera kita sudah miliki itu. Damai sejahtera kita sudah miliki. Dan fakta lain bahwa saudara, damai sejahtera tidak hanya berbicara tentang suasana batin yang tenang, tetapi sejatinya damai sejahtera itu adalah pribadi, seorang pribadi, a person. Dia adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Karena di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan Yesus adalah Raja Damai. Amin, haleluya. Raja Damai itu ada di dalam kita. Dia tidak hanya tinggalkan, diberikan, tetapi juga dirinya diberikan untuk kita, saudara. Bayangkan, saudara, dunia saat ini sedang mencari damai itu dengan susah payah. Mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan damai yang semu saja, saudara, harus mati-matian mencarinya. Mereka mengorbankan banyak uang untuk membeli yang namanya damai yang semu, yang sementara. Bisa melalui itu, melalui alkohol, mabuk-mabukan, berharap di sana mendapatkan ketenangan yang sedikit, saudara, yang sedikit menenangkan. Bisa melalui apa? Melalui pornografi, melalui seks bebas, melalui hal yang dianggap dunia ini nikmat, saudara. Dan dunia mencari itu. Dunia berusaha untuk mencari damai, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena damai yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus, dan kita sudah memiliki damai sejahtera itu, saudara. Haleluya. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau demikian, kalau Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera bagi kita, lalu pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang percaya seringkali kita tidak merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kenapa justru kita sama seperti orang dunia juga yang rasa-rasanya tidak memiliki damai dalam hidup ini? Ini akan kita pelajari hari ini, saudara. Kita perlu tahu sebabnya, kita perlu tahu masalahnya kenapa, saudara. Nah, sebelum kita tahu masalahnya kenapa, perlu kita tahu peranan atau kuasa damai sejahtera itu dalam kehidupan kita seperti apa. Saudara, kuasa damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Kuasa damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan bagi kita, mempunyai kuasa untuk memelihara hati dan pikiran kita. Dikatakan dalam Filipi pasal 6,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kata Rasul Paulus, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera yang melampaui segala akal menunjukkan bahwa memang damai sejahtera itu tidak bisa digambarkan dan dilukiskan dengan kata-kata. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita manusia, saudara. Tetapi namun demikian, damai sejahtera yang melampaui akal ini bisa kita rasakan, bisa kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa kita menikmati damai sejahtera itu sekalipun melampaui akal pikiran kita. Bagaimana tidak, saudara? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pergumulan hidup yang mungkin sangat berat? Teringat ketika Yesus dan para murid ada di Danau Galilea yang sedang dihempas oleh badai tofan yang begitu mengamuk, saudara. Dan yang luar biasanya, Yesus bisa-bisanya tertidur di tengah-tengah badai gelombang besar yang menghantam mereka. Di lain sisi para murid, saudara, begitu ketakutan, begitu panik luar biasa. Yesus tidak dibangunkan dengan angin ribut pada saat itu. Tetapi justru Yesus dibangunkan dengan murid-muridnya yang ribut karena ketakutan, saudara. Mereka berteriak memanggil Yesus minta pertolongan, saudara. Lihat, saudara, bahwa damai sejahtera yang melampaui akal ini bisa kita alami, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Barangkali saudara pernah mengalami saat-saat di mana tertekan, saat-saat di mana menghadapi pergumulan, saat-saat di mana menghadapi krisis yang luar biasa. Tapi saudara merasakan ada ketenangan, ada damai yang luar biasa di dalam hati. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh goncangan, tantangan, bahkan penderitaan itu sendiri. Itu artinya, saudara, bahwa damai sejahtera itu adalah kuasa supranatural Tuhan. Ya, damai sejahtera itu kuasa supranatural yang melebihi, yang melampaui akal pikiran kita. Bahkan damai sejahtera itu adalah, saudara, damai sejahtera itu adalah atmosfer kerajaan sorga. Rasul Paulus berkata dalam Roma bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya berbicara tentang makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dikatakan dalam Roma 14 ayat 17. Jadi saudara, kebenaran, damai sejahtera, sukacita adalah satu paket yang adalah atmosfer kerajaan Allah, realm kerajaan Allah, saudara. Itulah sebabnya ketika Yesus tertidur dengan pulas di tengah-tengah badai, itu dia sedang ada dalam realm, dalam atmosfer kerajaan Allah. Berbeda dengan para murid yang ada dalam realm, atmosfer dunia, saudara. Lihat, ada perbedaan yang sangat jauh di sini. Saudara, damai sejahtera Tuhan memang tidak meniadakan yang namanya penderitaan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan memang tidak meniadakan yang namanya krisis, persoalan kehidupan yang kita alami di bumi ini. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita melampaui ketakutan, melampaui kekhawatiran, melampaui kecemasan kita, melampaui penderitaan, melampaui segala krisis yang mungkin kita alami selama hidup di bumi ini. Saudara, damai sejahtera kita berasal dari keyakinan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Dia memegang kendali, mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan ini. Hanya Dia yang bisa memberikan penghiburan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan pemikiran yang tenang kendati di tengah-tengah badai, yang memberikan pengharapan yang pasti kendati di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit. Saudara, damai sejahtera menjaga hati pikiran kita. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita cemas dan gelisah oleh karena persoalan kehidupan yang kita alami, damai sejahtera memelihara hati pikiran kita dari situ, saudara. Haleluya.
Kemudian, yang kedua saudara, kuasa damai sejahtera itu menjadi pemandu atau penuntun kita. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang terkasih, cara umum yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun kita dalam melakukan kehendak-Nya, dalam menemukan kehendak-Nya adalah dengan menggunakan damai sejahtera yang Dia berikan dalam hati kita. Kalau dalam perjanjian lama saudara, orang-orang Israel ketika menanyakan kehendak Tuhan, mereka menggunakan Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini berbentuk batu yang ditempelkan di dada imam besar saudara. Nah, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, misalnya, Tuhan, apakah kami pergi berperang melawan orang Filistina atau tidak? Kalau Tuhan berkehendak, maka Urim ini saudara akan panas, dan sehingga imam besar merasakan itu, dan juga Tumim tegak berdiri, yang artinya bahwa Tuhan setuju, Tuhan berkehendak. Tetapi kalau tidak berkehendak, tidak akan bergerak dan tidak merasakan apa-apa. Itu orang Israel dalam perjanjian lama. Tapi kita orang Kristen di perjanjian baru, bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan? Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat, yaitu melalui damai sejahtera yang menuntun kita. Saudara, kebenarannya adalah bahwa ada banyak hal dalam kehidupan ini yang perlu kita putuskan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kehendak Tuhan juga yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan A, tentu kita harus melakukan A. Ketika Tuhan melarang kita jangan lakukan ini, tentu kita harus taat. Tetapi persoalannya saudara, bahwa tidak semua hal detail dalam kehidupan ini yang termuat semua di dalam Alkitab. Contohnya, bagaimana kita menemukan pasangan hidup kita. Kita mau nikah dengan siapa? Tentu tidak ada rujukan dalam Alkitab. Iya kan saudara? Bagaimana, di mana kita bekerja? Ya kan? Di mana kita akan bergereja? Di mana bagian pelayanan apa yang bisa kita ambil? Tentu itu semua tidak tertulis detail dalam Alkitab. Kita butuh tuntunan Tuhan tentunya saudara. Iya kan saudara? Bagaimana kita membangun bisnis? Usaha apa yang kita buka misalnya, jenis usaha apa? Tentu kita butuh tuntunan Tuhan, saudara. Kalau tidak, tentu kita akan berakhir dalam kegagalan yang tragis, saudara. Oleh sebab itu, damai sejahtera berfungsi, berguna untuk menuntun kita, sehingga kita memutuskan segala sesuatu dalam kehendak dan rencana Tuhan, saudara. Saudara, seringkali bahwa kita seringkali mengikuti alur pikiran kita. Kita berpikir bahwa ini baik. Waduh, mulus semua serba oke. Semuanya serba baik, saudara. Sehingga kita tidak bertanya Tuhan lagi. Langsung mengeksekusi dengan memutuskan. Ataupun mungkin kita bertanya kepada Tuhan, tetapi hanya sebuah formalitas saja. Pada sejatinya kita berusaha untuk memaksa Tuhan untuk menyetujui proposal yang kita sudah sodorkan di hadapan Tuhan. Tinggal tanda tangan saja, setuju saja. Karena kita sudah terpikat, wah ini pasti baik, ini pasti berhasil. Saudara, saya mau kasih tahu, bahwa kalau kita tidak merasakan damai sejahtera pada saat kita memutuskan mengambil sebuah keputusan, maka itu tandanya Tuhan tidak berkehendak, saudara. Kendati pun itu mungkin kelihatan bagus, kelihatan oke, kelihatan akan berjalan mulus, kelihatan akan beruntung, kelihatan akan mendapatkan cuan yang banyak, saudara. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera yang dirasakan, berhenti, saudara. Demikian juga sebaliknya, saudara. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dan kita merasakan damai dari Tuhan, maka saudara melangkah saja. Kendati itu mungkin kelihatannya kurang oke, kelihatannya kurang mulus, atau kelihatannya tidak akan berjalan dengan baik, banyak persoalan. Tapi kalau ada damai sejahtera, saudara, melangkah bersama Tuhan, pasti ada kemenangan di sana. Pasti Tuhan buat mujizat di sana, saudara. Amin. Jadi damai sejahtera, saudara, Tuhan gunakan untuk memandu kita, menjadi guidance, menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di bumi ini. Pengaruh atau kuasa damai sejahtera dalam kehidupan kita adalah platform pelayanan kita. Platform pelayanan kita, saudara. Pelayanan kita adalah pelayanan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bagaikan oil. Ya, oil yang
bisa menggerakkan mesin sehingga sebuah kendaraan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera berfungsi sebagai oli yang melumasi sehingga pelayanan kita berjalan dengan baik dan berfungsi berdampak, saudara. Pelayanan kita adalah pelayanan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil yang kita beritakan adalah Injil damai sejahtera yang memungkinkan orang yang kita injili itu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, direkonsil dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Dan setelah itu orang itu diperdamaikan dengan sesamanya, dan orang itu juga diperdamaikan dengan dirinya sendiri, sehingga bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi pelayanan kita adalah pelayanan damai sejahtera. Itu adalah platform pelayanan kita, saudara. Kemudian dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Saudara, kita adalah orang-orang Kristen yang membawa damai. Kita adalah pembawa damai, saudara. Itu adalah kebenarannya. Saudara, kita tidak mungkin memberi kalau kita tidak mempunyai, kalau tidak kita memiliki. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan damai sejahtera bagi orang lain kalau kita sendiri kita tidak memiliki damai itu? Seringkali kita berkata shalom gitu kan, saudara. Padahal belum tentu kita merasakan shalom itu sendiri. Dan orang yang kita ucapkan shalom itu belum tentu juga ada dalam shalom, ada dalam damai. Saudara, pelayanan kita adalah pelayanan damai sejahtera. Oleh sebab itu, bahwa harus hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus setiap saat, saudara. Sehingga damai itu kita bisa bagikan ke orang lain. Damai itu bisa berdampak di lingkungan keluarga kita, di lingkungan komunitas gereja kita, di lingkungan masyarakat di mana kita ditempatkan, di lingkungan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita bisa memberikan damai itu. Ingat, saudara, bahwa damai itu tidak dimiliki oleh dunia. Kita yang memiliki damai itu, dan kita yang harus membagikan damai itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dunia mencari itu, dan kita punya itu, saudara. Haleluya. Saudara, atmosfer damai sejahtera yang kita bagikan akan mempengaruhi orang lain. Tetapi sebaliknya, atmosfer negatif, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan juga, kalau itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga. Ya kan? Kita akan membagikan apa yang kita punya. Kalau kita punya damai sejahtera, itu akan tertransfer ke orang lain. Kalau kita memiliki kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu juga akan transfer ke orang lain, saudara. Atmosfer spirit, saudara. Nah, kalau demikian besarnya kuasa pengaruh dalam kehidupan kekristenan kita, maka pertanyaan yang sangat penting yang harus kita ketahui, yang harus kita juga tahu jawabannya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Saudara, kebenarannya tadi bahwa Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera, bahkan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tetapi persoalannya adalah banyak orang Kristen yang tidak menikmati, yang tidak tinggal dalam damai sejahtera, bahkan tidak hidup terus-menerus dalam damai sejahtera Kristus. Masalahnya di mana, saudara? Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera setiap hari? Yang pertama, saudara, pikiran kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Pikiran dan hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible, saudara, dikatakan, you will keep in perfect and content peace the one whose mind steadfast, that is committed and focused on you in both inclination and character. Saudara, Bapa Surgawi kita akan melakukan bagiannya ketika kita melakukan bagian kita. Bagian Bapa Surgawi adalah
menjagai kita dengan damai sejahtera. Dan bagian yang harus kita lakukan adalah meneguhkan hati kita, fokus pikiran kita kepada Tuhan, single minded dengan Tuhan, saudara. Saudara, bukankah dalam praktik kehidupan kita sehari-hari kita melakukan hal yang sebaliknya? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita menghadapi krisis kehidupan, saudara, maka mata kita bisa lari ke sana ke sini. Ya kan? Hati kita tidak teguh kepada Tuhan. Katanya sih beriman kepada Tuhan, tetapi di sisi lain imannya adalah iman yang berbisik. Ada istilahnya iman yang berbisik, saudara. Artinya berharap kepada Tuhan, tetapi juga dia mencari kemana-mana pertolongan dari yang lain. Menceritakan persoalannya dengan harapan supaya dibantu oleh orang lain. Itu namanya iman berbisik, saudara. Saudara, bahwa kita harus single minded dengan Tuhan. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Seringkali, saudara, persoalan yang kita hadapi sebenarnya mungkin sepele, sederhana. Tetapi ketika kita fokus kepada masalah itu, kita terus memikirkan masalah itu over and over, berulang-ulang, dan terus memikirkan masalah itu. Masalah yang sederhana, yang kecil, bisa menjadi besar, demikian besar dalam pikiran kita, sehingga damai sejahtera kita lenyap. Sehingga tidak ada lagi sukacita, tidak ada tempat bagi damai sejahtera, tidak ada tempat bagi sukacita, yang adalah ketakutan, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, saudara. Oleh karena kita fokus kepada masalah itu. Dan Tuhan mau kita, supaya kita, hati kita single minded, kita fokus dengan Tuhan. Mata rohani kita tetap terfokus kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami, saudara. Senada dengan itu, Daud berkata dalam Mazmur 16 ayat 8-9, berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, hatiku bersukacita. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I have set the Lord continually before me. Berkelanjutan, saudara, terus menerus. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Kita dengan sengaja, saudara. I have set, itu kata kerja yang harus kita terus lakukan. Kita terus mengambil keputusan setiap hari untuk terus menetapkan Tuhan dalam pikiran kita, untuk terus kita memandang kepada Tuhan. Memang ini tidak mudah, tetapi ini adalah disiplin rohani yang harus kita lakukan. Kita tidak terbiasa dengan itu, tetapi kita harus membiasakan diri selalu menempatkan Tuhan dalam pikiran kita dalam keadaan apapun. Tidak hanya menempatkan Tuhan dalam pikiran kita pada saat ibadah di gereja, bukan hanya pada saat kita ibadah doa rumah tangga di rumah, ibadah pagi, tetapi all the time. Setiap waktu kita menetapkan Tuhan dalam pikiran kita. Kita terus memandang kepada Tuhan, single mind dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Yakobus 1:8, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, saudara, mungkin sebagian dari kita hanya merasakan damai sejahtera yang parsial, yang sebagian. Kenapa? Karena sebagian kita menaruh hati dan percaya kita kepada Tuhan, sebagian lagi kita fokus kepada masalah kita. Tuhan mau kita single mind dengan Dia, fokus hanya dengan Dia saja. Orang yang mendua hati, orang yang bercabang pikirannya, setengah kepada Tuhan, setengah kepada dirinya sendiri, setengah kepada Tuhan, setengah kepada kekuatan dirinya sendiri, tidak akan tenang atau tidak akan dapat damai sejahtera. Dia tidak hidup dalam sukacita, tapi hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, tidak tenang hidupnya, saudara. Saudara, bahwa kita perlu damai sejahtera. Bagaimana caranya? Kita harus set pikiran kita, terus memandang kepada Tuhan, teguh apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, fokus kita dengan Tuhan saja. Haleluya, amin, saudara. Kemudian cara yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Saudara, memang Tuhan sudah memberikan bagi kita damai sejahtera, tetapi ingat, kita harus maintain, saudara. Kita harus memelihara damai sejahtera itu.
Sebagus-bagusnya mobil saudara, kalau tidak dirawat dengan baik, tentu akan rusak juga. Sebagus-bagusnya rumah kediaman yang kita miliki, kalau tidak di-maintain, kalau tidak dipelihara dengan baik, tentu tidak akan menjadi rumah yang baik dan nyaman untuk dihuni saudara. Demikian juga damai sejahtera harus di-maintain. Ketika Tuhan berikan damai sejahtera itu, kita benar-benar harus maintain saudara. Yang pertama tadi, bahwa pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup dalam kebenaran. Untuk kita bisa hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Tadi dikatakan, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. 3 in 1 saudara, 3 serangkai saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran, hidup mentaati firman Tuhan, tunduk kepada Allah, atau sebaliknya, kita mau hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa terus-menerus, hidup dalam pemberontakan dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera itu. Tidak ada cara lain saudara untuk menikmati damai sejahtera. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup benar, sehingga damai sejahtera dan sukacita ilahi memenuhi hati dan pikiran kita. Amin saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan dan hidup dalam damai sejahtera setiap hari? Berdoa dan bersyukur. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, semakin banyak berdoa, maka semakin banyak damai sejahtera yang kita alami. Semakin kurang berdoa, maka damai sejahtera yang kita rasakan semakin kurang. Semakin banyak kita mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan hidup kita, maka volume damai sejahtera akan semakin besar kita alami. Tapi semakin sedikit kita mengucap syukur di tengah-tengah segala situasi yang kita alami, damai sejahtera juga kita alami adalah sedikit. Pilihan ada di tangan kita saudara. Apakah kita mau rajin, mau tekun berdoa dan ucapan syukur atau tidak? Kalau ingin mengalami damai sejahtera yang tiada henti, lakukan ketiga hal tadi saudara, yaitu pikiran tetap tertuju kepada Tuhan, dan kemudian hidup dalam kebenaran, dan kemudian kita terus banyak berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberikan shalom bagi kami. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja damai itu yang tinggal dan memerintah dalam hati kami. Biarlah Tuhan kami memaintain damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga sehingga kuasa damai sejahtera itu bisa kami alami, bisa kami rasakan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami supaya shalom ilahi, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pemikiran kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Cari damai, hanya ku dapat
kasih untuk Pak Pendeta Hadirin Halawa atas firman yang sangat memberkati. Dan kali ini mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan melewati Pak Pendeta Hadirin Halawa, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth beserta keluarga, agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk pelayanan mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin GKS FBC, para pengerja, dan juga para jemaat-jemaat di GKS FBC, terutama untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Kau mencukupkan sandang pangan kami dan juga mereka, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga sering juga mengalami masalah. Kiranya Kau juga membantu kami untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja, agar pembangunan gedung gereja kami ini, Tuhan, bisa tepat pada waktunya, Tuhan Yesus. Dan kiranya juga Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan untuk Om Apin dan para pekerja yang sedang dalam proses pembangunan gedung gereja ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan Wakil Presidennya, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Lurah, Camat, RT, dan RW, agar mereka bisa menjalankan pemerintahan ini yang akan takut akan Engkau dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, imani kita ada dalam tahun kemenangan. Mari kita alami hidup berkemenangan bersama Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata dan disertai dengan perjamuan kudus. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.